Sudah selesai. Sebelum belajar, Ibu absen dulu ya siapa yang hadir pada hari ini. Yang pertama yaitu Arin, Hadir Bu. Ayu, Hadir Bu. Angel, Hadir Bu. Lisa, Hadir Bu. Kini, Hadir Bu. Salsa. Semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sunnah takririyah. Kemarin kita sudah membahas sunnah qauliyah dan fi'liyah. Ada yang masih ingat tidak apa pengertian sunnah qauliyah dan fi'liyah? Ya. Sunnah qauliyah adalah ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, benar. Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Contohnya yaitu hadis tentang persatuan orang-orang beriman dan hadis tentang belajar mengajarkan Al-Quran. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Siapa yang masih ingat pengertian sunnah fi'liyah? Ya, Nisa. Yaitu perbuatan yang disandarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, pengertian sunnah fi'liyah yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat dimaknakan sebagai sunnah Nabi yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan yang lainnya seperti melaksanakan sholat, manasik haji maupun yang lainnya. Contoh hadisnya yaitu tentang tata cara sholat, tata cara manasik haji, dan tata cara sholat di atas kendaraan. Selanjutnya kita akan membahas sunnah takririyah. Sebelumnya ada yang sudah pernah baca belum sunnah takririyah itu apa pengertiannya? Belum Bu. Belum ya. Jadi sunnah takririyah yaitu sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Dengan kata lain, sunnah takririyah yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan Nabi terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan Nabi cenderung mendiamkannya. Beliau membiarkannya atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Selanjutnya yaitu contoh sunnah takririyah. Yang pertama yaitu hadis tentang daging dap atau sejenis biawak, yang artinya yaitu pada suatu hari Nabi Muhammad SAW disuguhi makanan, di antaranya yaitu daging dap. Beliau tidak memakannya sehingga Khalid bin Walid bertanya, apakah daging itu haram ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku. Karena itu ia tidak memakannya. Khalid berkata, lalu aku pun menarik dan memakannya, sementara Rasulullah SAW melihat ke arahku. Hadis muttafaq alaih. Yang kedua yaitu hadis tentang bertayamum, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada dua orang yang berpergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu, yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat Ad-Darimi. Baik, cukup sekian yang Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Ada yang belum dipahami atau yang ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Ya, tanya. Bagaimana contoh menilai orang sesuai dengan sunnah Rasulullah, Bu? Baik,
bagaimana contoh menilai seseorang sesuai dengan Rasulullah, sunnah Rasulullah. Dalam kehidupan keseharian, secara sederhana dapat dilakukan dalam menilai dan memahami seseorang. Karena itu, dalam melihat dan memahami seseorang harus dilihat dalam 3 hal, yaitu perkataannya atau qauliyah, kemudian perbuatan dan sikapnya atau fi'liyah, dan yang terakhir yaitu takririyah atau diamnya, sehingga dapat dihindari salah sangka yang buruk dan munculnya sikap dengki terhadap seseorang. Jadi menilai seseorang itu harus dilihat dari 3 hal. Yang pertama perkataannya, perbuatannya, dan diamnya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kemudian kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah sunnah takririyah, yaitu perbuatan sahabat yang diketahui Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Kemudian peristiwanya diberitakan kepada kaum muslimin. Contoh sunnah takririyah adalah pelaksanaan sholat qiyamul Ramadan. Dengan pengertian tersebut, sikap diamnya Rasulullah dapat diambil maknanya. Rasulullah dalam melihat perbuatan sahabat, baik yang dilakukan di hadapannya maupun yang diberitakannya, sama saja dengan perkataan dan perbuatan Nabi SAW sendiri, yaitu dapat menjadi hujah bagi umat seluruhnya. Baik, sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini, Ibu memberikan tugas kalian di rumah ya, untuk mencari contoh sunnah takririyah dan dicari hadisnya. Mencarinya 5 hadis. Nanti ditulis Bu, sunnah takririyah. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kita cukupkan